Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Bersama saya Konita Nazula Uyun. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu pegawai dari kantor Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Konita. Bisa tolong dijelaskan sedikit terkait profil dari Bapak? Ya. Perkenalkan, saya Ari Prianto Eskom. Saya Pranata Komputer di Dinas Kominfo. Salah satu tupoksi saya di bidang informasi dan komunikasi publik adalah admin medsos dan pengelola website Pemkab Kebumen. Oh, baik. Seperti itu Bapak. Baik, Bapak hadir di MA Negeri 2 Kebumen kali ini mengisi pada acara Matsamanda atau Matsama MA Negeri 2 Kebumen tahun 2025 dengan tema etika digital dan keamanan di media sosial di era informasi. Seperti itu Bapak? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana latar belakang dari era digital yang mempengaruhi pada generasi bangsa, Bapak? Oke. Jadi kita hidup di era digital 5.0 yang sekarang semuanya tuh berbasis AI, kemudian big data dan lain-lain. Jadi kita wajib untuk menjaga diri kita, menjaga profil kita, menjaga identitas kita di media sosial dengan cara menggunakan teknologi dengan bijak. Kemudian kita tidak boleh men-share materi-materi atau info-info pribadi di media sosial, nama, NIP, kemudian tempat tanggal lahir dan lain-lain. Itu kita harus benar-benar menjaga. Kayak gitu sih sebenarnya. Baik, berarti kita harus menjaga diri kita di sosial media ya Pak. Betul. Lalu mengapa etika digital itu penting bagi generasi muda? Karena etika itu kan kita bicara tentang baik dan buruk, ya kan? Baik dan buruk. Jadi tentu setiap orang kita, apalagi kita budaya timur ya, budaya timur tuh sangat menjunjung tinggi tentang etika. Baik. Satu itu. Yang kedua, di media digital kita kan berkomunikasi satu arah ya. Jadi kita benar-benar harus menjaga apa yang kita sampaikan agar itu tidak mengganggu orang lain atau itu bisa mencelakai atau merusak profil kita. Jadi ya kita harus benar-benar concern, jangan sampai apa yang kita sharing, apa yang kita tulis itu akan menjadi bumerang untuk kita di masa depan, kayak gitu. Baik, selanjutnya bagaimana etika digital ini dapat mempengaruhi generasi bangsa di masa depan, Bapak? Apa yang kita tulis di media sosial itu akan menjadi jejak digital kita. Ya kan? Baik. Jadi setiap remaja itu harus benar-benar hati-hati, harus menjaga diri agar dia tidak meninggalkan jejak negatif yang nanti bisa merugikan dia. Satu itu. Yang kedua, di era sekarang di mana keterbukaan tuh nyaris 100% ya. Poin-poin terkait misalnya data pribadi dan lain-lain tuh jangan sampai menjadi konsumsi publik yang bisa disalahgunakan. Jadi setiap remaja benar-benar memang harus peduli. Jadi selain menggunakan media sosial untuk pengembangan diri, untuk bersenang-senang juga di sisi lain dia harus benar-benar memperhatikan keamanan dirinya. Baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika digital ini dapat mempengaruhi generasi muda di masa depan nantinya. Iya, betul. Maka dari itu kita perlu menjaga. Baik, selanjutnya dalam sudut pandang Kominfo, apakah generasi bangsa memiliki peran penting dalam etika digital di masa depan nantinya, Pak?
setiap orang itu kan bisa menjadi contoh untuk orang lainnya. Baik. Kalau kita bicara etika, kita bicara tentang baik dan buruk. Nah, saya berharap bahwa seorang remaja juga bisa menjadi cerminan yang ideal, bagaimana sih bersikap yang baik, bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang beradab ya kan, yang bisa menjadi contoh dan itu bisa viral bahwa orang-orang tuh ini nih pribadi-pribadi yang diharapkan di masa depan kayak gitu. Baik, tadi kan disebutkan bahwa dapat menjadi yang baik dan buruk. Apa bisa diberikan contohnya Pak terkait dampak buruk dari sosial media itu sendiri bagi para remaja? Oke, media sosial tuh punya dampak yang cukup banyak ya, dampak negatif ya. Kita bicara dampak negatif, yang pertama orang-orang menjadi cenderung mudah beropini. Jadi orang-orang tuh mudah menjudge. Orang-orang mempermudah karena terbiasa menerima informasi sepotong-sepotong, dia jadi pola pikirnya mempermudah segala sesuatu. Nah, dengan itu tentu dampaknya orang remaja-remaja kita tuh punya mental yang kurang kuat. Nah, saya berharap para remaja selain menggunakan media sosial untuk hanya untuk scrolling, bersenang-senang, mungkin lebih fokus bagaimana menggunakan media sosial untuk mengembangkan kompetensi diri. Karena kan tentu kita tinggal bisa memilih semua jenis konten ya. Kita bisa memilih semua jenis konten, tinggal kita mau yang seperti apa kayak gitu sih. Baik, jadi sebagai remaja tentunya kita memiliki dampak negatif dari sosial media itu sendiri. Tentunya apakah ada bentuk ancaman yang akan merugikan para remaja di masa depan terkait etika digital dan bersosial media ini Bapak? Dampak negatif atau ancaman terkait etika tuh sebenarnya ada beberapa isu terkait dunia digital ya. Ada cyber issue ya kan, terkait misalnya hacking, cracking, ransomware dan lain-lain. Kemudian ada privacy issue ya kan, penyalahgunaan data pribadi. Kemudian ada sex abuse issue ya kan, pornografi, pelecehan seksual, cyberbullying dan lain-lain. Jadi ya setiap orang harus benar-benar menjaga diri saat berinteraksi di media sosial. Baik, jadi sangat banyak ya Pak ancaman yang nantinya akan merugikan di masa depan. Betul. Nah, untuk itu karena banyaknya ancaman-ancaman bagi para remaja, apakah ada program dari Dinas Kominfo untuk menanggapi kasus-kasus tersebut, Bapak? Sementara di Dinas Kominfo belum ada program khusus yang menyasar remaja ya terkait penggunaan media sosial. Cuma kita berusaha untuk membuat postingan-postingan yang mengedukasi remaja. Baik. Jadi bagaimana agar mereka bisa menjaga diri, menjaga keluarganya dalam berinteraksi di media sosial. Baik, berarti edukasi secara online atau di sosial media, betul. Apakah itu efektif untuk para remaja, Bapak? Karena dunia remaja kan dunianya emang di media sosial ya. Secara penelitian itu dalam sehari semalam itu rata-rata penggunaan media sosial remaja itu di angka 7 jam, ya kan. Jadi kami berharap paling tidak dengan konten-konten di media sosial yang kita publish adalah menyasar mereka. Semoga paling tidak mereka paham materi-materi terkait keamanan di media sosial kayak gitu sih. Baik, berarti edukasi lewat digital. Selanjutnya adalah bagaimana
peran Kominfo dalam mengatasi beberapa kasus yang ada di sosial media. Oke, jadi di Dinas Kominfo tuh ada divisi penanganan aduan melalui lapor hub. Salah satunya tuh kita filtering, sorting dari aduan-aduan melalui media sosial. Jadi hampir semua keluhan, kemudian permohonan, aduan oleh masyarakat yang melalui media sosial itu kita tanggapi, dan tingkat penyelesaiannya di angka 90 sampai 100% sih. Baik, berarti cukup efektif Bapak. Dan itu bagaimana cara penyelesaiannya Bapak? Misalnya terkait aduan kita akan bicara tidak hanya remaja ya. Pengaduan di akun medsos Pemkab tuh misalnya tentang penanganan jalan, maka kita koordinasi ke dinas terkait, ke DPU, agar penanganan jalan tuh masuk ke skala prioritas pembangunan di tahun berikutnya. Kemudian misalnya tentang bansos atau tentang keterlibatan lingkungan, maka kita akan koordinasi dengan Satpol PP. Jadi kita ada tim Bako Humas yang tim koordinasi antar OPD yang kita menjadi kolaborator ya. Jadi kita yang memanage agar setiap aduan-aduan masyarakat itu bisa kita teruskan ke OPD yang benar-benar menangani. Baik, berarti ada divisi tersendiri Bapak untuk penanganannya ini. Selanjutnya kembali lagi ke topik remaja, terutama di Mandua Kebumen ini. Bagaimana menurut pandangan Kominfo sebagai pelajar yang baik dapat menggunakan media sosial dengan bijak, Bapak? Oke. Yang pertama adalah seorang remaja itu wajib memfilter konten-konten apa yang dia buka. Satu itu. Karena tidak semua konten itu bermanfaat dan menunjang kehidupannya di masa depan. Jadi saya menyarankan bahwa seorang remaja itu membuka konten-konten terkait pengembangan diri, kemudian bagaimana untuk menjaga mental, menjaga moral, ya kan, hal semacam itu. Kemudian yang kedua, hanya ikuti akun-akun yang verified. Jadi tidak semua akun-akun yang di luar tuh perlu kita ikuti, hanya ya itulah. Jadi setiap anak tuh, setiap remaja saya harap punya aware, ya kan. Kalau saya menyebutnya ada 3 hal untuk seorang remaja, yaitu etis, kemudian bertanggung jawab, dan yang satunya menjaga diri sendiri. Itu aja. Baik. Jadi seorang remaja harus waspada, terutama bagi para pelajar, Bapak. Apakah etika bermedia sosial ini berpengaruh pada lembaga pendidikan, Bapak? Harusnya iya ya. Jadi etika bermedia sosial tuh harus itu di semua bidang kehidupan tuh harus dilaksanakan sebenarnya, kan. Jadi ya itu tadi, kayak etika tuh kan baik dan buruk ya. Jadi setiap institusi pendidikan apalagi harus benar-benar mengajarkan etika kepada siswanya. Kemudian etika itu tercermin saat siswa atau remaja atau pelajar itu bersosialisasi baik di secara langsung maupun melalui dunia maya. Baik, tentunya sangat penting ya Bapak. Selanjutnya adalah bagaimana era digital ini mempengaruhi para remaja di Kabupaten Kebumen yang memiliki dampak negatif, Bapak. Jadi remaja-remaja di Kebumen yang sudah terkena dampak negatif itu bagaimana penanganannya secara personal, Bapak? Mungkin kalau bicara tentang penanganan, kita
tidak bisa dari sisi Kominfo tidak bisa menjawab secara resmi ya, karena itu kan levelnya di dinas sosial mungkin ya, kayak gitu sih. Baik, mungkin dari Bapak memiliki harapan-harapan kepada para remaja, terutama pada pelajar di MA Negeri 2 Kebumen terkait etika digital dan keamanan di media sosial pada era informasi ini, Bapak. Oke. Kepada adik-adik dari MAN 2 Kebumen ya, jadi saya berharap bahwa kalian memilih memfilter apa-apa saja yang kalian buka. Jadi di media sosial itu kan kita ada yang namanya AI ya kan, Artificial Intelligence. Mereka akan memproses apa-apa yang menjadi kebiasaan kita. Saya berharap setiap remaja, apalagi pelajar di MAN 2, untuk hanya membuka konten-konten yang tadi mengembangkan diri, kemudian terkait mental, kemudian terkait kesehatan. Jadi buka akun-akun hanya semacam itu saja. Terkait untuk yang penggunaan media sosial untuk bersenang-senang, secukupnya saja, karena hidup kita apalagi di masa remaja itu akan menentukan apa jadinya kita di masa tua. Baik, harapan tersebut muncul setelah Bapak tadi melakukan kegiatan seperti sosialisasi kepada siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen tentunya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa kesan Bapak setelah melakukan sosialisasi di MA Negeri 2 Kebumen kepada siswa barunya, Pak? Oke, saya MAN 2 saya pikir sekolah yang luar biasa. Kemudian mereka aware terhadap kebutuhan siswa di era-era sekarang. Kemudian sangat meriah acaranya, dan semoga apa yang tadi kita sampaikan bisa ditindaklanjuti dan bisa membawa perubahan untuk siswa baru di MAN 2 Kebumen. Baik, untuk selanjutnya adakah pesan dari Bapak kepada remaja, kepada para pelajar di MA Negeri 2 Kebumen, Bapak? Pesannya jaga diri baik-baik selama berinteraksi di media sosial. Ingat bahwa apapun yang kalian lakukan di media sosial akan menjadi jejak digital yang akan menentukan masa depan kalian di era selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua tentunya. Terima kasih saya sampaikan. Saya Konita Nazula Uyun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.